Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Bima Saputra, NIM A810250150100 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menerangkan tentang materi tapak suci dan logo tapak suci. Sejarah tapak suci. Tapak suci Putra Muhammadiyah merupakan pencak silat yang berlandaskan ajaran Islam dan menjadi organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Tapak suci resmi berdiri pada 30 Juli 1963 di Yogyakarta. Perguruan ini berkembang dari tradisi pencak silat keluarga yang diwariskan turun-temurun dan kemudian dibina secara modern dalam lingkungan Muhammadiyah. Selanjutnya, pengertian tapak suci. Tapak suci adalah seni bela diri pencak silat yang menggabungkan latihan fisik, mental, dan spiritual. Anggotanya tidak hanya diajarkan teknik bertarung, tetapi juga dibimbing agar memiliki akhlak yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Tujuan tapak suci. Tujuan tapak suci yaitu membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Kedua, menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengembangkan kemampuan bela diri pencak silat. Keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Keenam, mempererat persaudaraan dan kerjasama antar anggota. Ketujuh, melestarikan budaya pencak silat sebagai warisan bangsa Indonesia. Selanjutnya, moto tapak suci. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Moto ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari iman dan akhlak yang baik. Ciri khas tapak suci. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, mengutamakan pembinaan akhlak dan karakter, memiliki jurus dan teknik pencak silat yang khas, menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan, digunakan sebagai sarana dakwah dan pendidikan. Logo tapak suci dan maknanya. Makna unsur logo tapak suci. Bunga melati putih melambangkan kesucian, keikhlasan, dan akhlak yang mulia. Warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan keteguhan hati. Warna kuning melambangkan kebesaran, kemuliaan, dan cita-cita yang luhur. Warna biru melambangkan ketenangan, ilmu pengetahuan, dan kesetiaan. Bentuk lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan anggota tapak suci. Senjata tradisional melambangkan kesiapan membela kebenaran dan keadilan. Tulisan tapak suci Putra Muhammadiyah menunjukkan identitas organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, nilai-nilai yang diajarkan di tapak suci. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, disiplin dalam berlatih dan beribadah, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, sportivitas dalam pertandingan,
menghormati guru, orang tua, dan sesama. Selanjutnya, manfaat mengikuti tapak suci. Ada banyak manfaat untuk mengikuti tapak suci, yaitu tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Kedua, meningkatkan kemampuan bela diri. Ketiga, melatih konsentrasi dan pengendalian diri. Keempat, menambah rasa kepercayaan diri. Kelima, membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Keenam, memperluas pergaulan dan persaudaraan. Ketujuh, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kesimpulannya, tapak suci merupakan perguruan pencaksilat Islam yang bertujuan membentuk manusia yang kuat secara fisik, mental, dan spiritual melalui latihan yang teratur serta pembinaan akhlak. Anggota tapak suci diharapkan menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berani, disiplin, dan bermanfaat bagi masyarakat. Logo tapak suci menjadi simbol nilai-nilai tersebut, yaitu kesucian, keberanian, persatuan, dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Dari seluruhnya dan pengalaman saya mengikuti tapak suci, yaitu adalah Rara. Oke, selanjutnya tingkatan dalam tapak suci. Dalam tapak suci terdapat tingkatan yang menunjukkan perkembangan kemampuan dan pengalaman anggota. Tingkatan ini dicapai melalui latihan rutin, ujian kenaikan tingkat, serta penilaian sikap dan kedisiplinan. Tujuan adanya tingkatan memotivasi anggota untuk terus berkembang, mengukur kemampuan teknik dan mental, menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya, latihan dasar tapak suci. Pertama, kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi dasar tubuh untuk menjaga keseimbangan saat menyerang maupun bertahan. Kuda-kuda yang kuat menjadi dasar dari semua gerakan pencaksilat. Kedua, sikap pasang. Sikap pasang merupakan posisi siap menghadapi lawan, baik untuk menyerang maupun bertahan. Pukulan. Pukulan digunakan sebagai teknik serangan dengan tangan. Dalam latihan, pukulan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkontrol. Selanjutnya, tendangan. Tendangan merupakan teknik serangan menggunakan kaki yang membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan ketepatan sasaran. Oke, yang kelima, tangkisan. Tangkisan digunakan untuk menghalau atau membendung serangan lawan agar tidak mengenai tubuh. Selanjutnya, hindaran. Hindaran adalah gerakan menghindari serangan lawan dengan menggeser atau memindahkan posisi tubuh. Etika dalam tapak suci. Setiap anggota tapak suci wajib menjunjung tinggi etika, antara lain menghormati pelatih dan senior. Selanjutnya, menghormati sesama anggota, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri, bersikap rendah hati, menjaga nama baik tapak suci. Prestasi tapak suci. Tapak suci telah banyak meraih prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dalam berbagai kejuaraan pencaksilat, prestasi tersebut menunjukkan bahwa tapak suci tidak hanya mengutamakan pembinaan akhlak, tetapi juga kemampuan teknik dalam olahraga. Sumpah anggota tapak suci. Anggota tapak suci berkomitmen untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, taat kepada ajaran Islam, menjunjung tinggi nama baik tapak suci,
menggunakan kemampuan bela diri untuk kebaikan, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Peran tapak suci dalam masyarakat: membina generasi muda agar terhindar dari pergaulan negatif, melestarikan budaya pencak silat Indonesia, menumbuhkan semangat persatuan dan persaudaraan, membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia, menjadi sarana dakwah melalui olahraga dan seni bela diri. Oke. Untuk yang terakhir, tapak suci bukan hanya tempat belajar bela diri, tetapi juga wadah pembentukan karakter, akhlak, dan kepemimpinan. Melalui latihan yang disiplin dan berlandaskan nilai-nilai Islam, anggota tapak suci diharapkan menjadi manusia yang kuat jasmani, cerdas, berani, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.